Ibu silahkan dipersiapkan lagi untuk akunnya masing-masing, karena kan kemarin kita sudah melakukan proses pendaftaran. Nah, tadi saya juga sempat membaca ada yang belum melakukan proses pendaftaran. Ini ada Ibu Indah Sumianti, betul ya, Ibu Indah. Kemarin belum mengikuti untuk proses pembuatan akun. Kemudian selanjutnya ada Ibu Reni, baru separuh ya kemarin ya, belum selesai karena ada kegiatan yang lain. Nah, ini boleh Bapak Ibu ya, Ibu Reni dan Ibu Indah, boleh kami mohon minta bantuannya dari tim Customer Relation. Di sini ada Mbak Apnela dan juga ada Mbak Koyunisa. Boleh minta dihubungi Mbak untuk Mbak Ibu Indah dan juga Ibu Reni Sularsi ya. Mohon info untuk Ibu Indah dan juga Ibu Reni ini kebetulan belum punya akun, mungkin khawatirnya ya. Mohon minta bantuannya untuk di follow up Mbak. Ada dua ya tim kita di tim di sini. Bapak dan Ibu boleh hubungi juga. Di sana ada Mbak Hoirunisa atas nama Ien Hoirunisa ya kalau nama username Zoom-nya, dan juga ada Mbak Afnela, ada Ien Afnela. Mohon bantuannya ya Mbak ya. Ini kebetulan karena kita akan lanjutan, jadi lebih banyak. Oh Mbak, Ibu Reni sudah bisa ya, jadi sudah bisa mengikuti. Baik, berarti hanya Ibu Indah tadi yang belum punya akun ya. Nah, jadi untuk siang hari ini dipastikan semua sudah punya akun karena kita akan melanjutkan pembahasannya. Jadi silahkan Bapak dan Ibu boleh dipersiapkan. Kemarin kita sudah buat akunnya dengan ID email dan juga dengan kata sandi. Ya, pastikan kata sandinya siap, jadi kita nanti tinggal masuk saja. Nah, sebentar saya coba izin tampilkan dulu untuk materi kita pada siang hari ini. Baik, Bapak Ibu, apakah tampilannya sudah muncul di layar, Bapak Ibu? Ini adalah materi kita. Jadi untuk Bapak dan Ibu pada siang hari ini, kita akan mengikuti sesi namanya intermediate level atau lanjutan dari yang kemarin. Ya, jadi Bapak Ibu kemarin kita sudah melakukan sesinya itu basic. Nah, kalau sekarang sesinya lanjutan. Nah, ini adalah dua materi yang akan kita bahas Bapak dan Ibu. Ya, kita punya dua materi yang akan kita bahas, yang akan kita perdalam pada siang hari ini. Jadi harusnya akan lebih sederhana, akan lebih mudah karena tidak terlalu rumit ya. Pun juga kemarin kendala yang kita hadapi juga sebetulnya masih cukup dalam jangkauan gitu ya. Dalam arti kendalanya juga masih terkait pada hal-hal yang sederhana, tidak terlalu kompleks. Begitu. Nah, kemarin mungkin tadi Ibu Reni kemarin ada janji dokter ya, katanya bertemu dengan dokter. Semoga nih Ibu Reni kondisinya sehat, baik-baik saja ya Ibu. Kemarin tidak bisa mengikuti secara penuh, tapi tidak apa Bu, untuk rekamannya kami sudah hadirkan di channel YouTube kami Bu. Nanti boleh ditonton untuk pembahasan menu yang lainnya. Karena kebetulan kemarin kita sudah menyelesaikan 3 menu Bapak Ibu ya. Baik, sepertinya Mas Asep ada kendala jaringan nih. Tiba-tiba terhenti. Ya, mungkin bisa kita tunggu sebentar ya Bapak Ibu ya. Untuk Mas Asep. Baik Bapak Ibu, halo, sudah terdengar suara saya? Ya, sudah terdengar Mas Asep. Baik, mohon maaf Bapak Ibu ya, tadi saya kira kok saya ditinggal sendirian, ternyata saya yang meninggalkan Bapak Ibu ya, mohon maaf. Kita lanjutkan lagi pembahasannya. Tadi kita sedang membahas terkait dengan materi pembelajaran kita atau materi terkait dengan pembahasan kita. Ya, mohon diinfo Bapak Ibu kalau suara saya terputus atau suara saya tidak jelas, nanti sampaikan di kolom chat ya, biar nanti saya cek lagi gitu ya. Baik Bapak Ibu, jadi kemarin kita sudah akses di 3 menu ini. Nah, hari ini kita akan akses di yang pertama, kita akan kembali mengunjungi menu manajemen. Nah, di sini kita akan melakukan update
data orang tua siswa. Nanti saya tunjukkan cara mengupdate-nya seperti apa, yang bisa kita lakukan di sana seperti apa. Kemudian yang kedua, kita akan membuat dan mengirimkan survei kepada orang tua. Ya, kita akan mengirimkan survei kepada orang tua, dan yang ketiga kita akan membuat menu kelas jarak jauh. Nah, ketiga menu ini akan kita akses pada siang hari ini secara keseluruhan. Jadi silakan Bapak dan Ibu boleh mengikuti setiap tahapannya. Ya, jadi nanti kita bisa sama-sama mengikuti tahapan ini dengan baik. Nah, untuk saat ini kita akan kembali mengakses ke halaman teacher.imedu.co.id. Ya, silakan diakses di teacher.imedu.co.id. Bapak dan Ibu, ini adalah halaman yang kita akan sampaikan, akan kita akses secara penuh pada siang hari ini. Jadi silakan Bapak Ibu boleh diakses di halaman browsernya teacher.imedu.co.id. Baik, kalau begitu saya izin menampilkan peramban saya. Kebetulan saya akan menggunakan Google Chrome. Bapak Ibu boleh menyesuaikan ya. Baik, silakan kita akan sama-sama akses ke halaman teacher.imedu.co.id. Lalu kita klik enter. Nah, di sini adalah halaman yang kemarin kita sudah sempat akses juga Bapak Ibu ya, sudah lakukan pendaftaran. Nah, siang ini juga kita akan kembali masuk ke halaman ini. Silakan akses di mulai sebagai guru. Mulai sebagai guru. Baik. Silakan di sana sudah dibantu ya untuk Bapak. Oke, untuk Bapak Ibu sudah dibantu ya di sana, linknya sudah dikirimkan juga oleh Mbak Hoironisa, teacher.imedu.co.id. Lalu silakan klik mulai sebagai guru. Baik, di halaman yang ini, Bapak dan Ibu silahkan boleh masuk ke menu. Di sini kita punya tampilannya email dan kata sandi. Nah, Bapak Ibu boleh diingat, saya tekankan di sini, alamat email ini adalah email yang tercantum sebagai ID Bapak dan Ibu. Sebagai ID Bapak dan Ibu. Nah, ID ini apa? ID ini adalah alamat email yang sebelumnya Bapak dan Ibu sudah daftarkan. Jadi kemarin kan Bapak dan Ibu ada yang sempat mengganti password ya, mengganti kata sandi ya. Ada yang mengganti emailnya juga kemarin ya. Nah, kami tekankan bahwa email yang diganti itu bukanlah ID Bapak dan Ibu. Ya, tapi ID itu adalah alamat email yang pertama kali terdaftar oleh Bapak dan Ibu di awal ya. Nah, untuk alamat email yang dirubah itu untuk apa? Nah, untuk alamat email yang dirubah itu fungsinya adalah untuk nanti ketika Bapak dan Ibu ingin mencari kata sandi. Ya, jadi kalau Bapak Ibu kebingungan ID-nya apa, silakan klik saja di sini mencari ID. Kemudian kalau Bapak dan Ibu lupa passwordnya, kata sandinya, silakan mencari kata sandi. Ingat, aplikasi kita hanya mampu memfasilitasi 5 kali penulisan dari kata sandi yang salah. Ya, hanya 5 kali. Jadi kalau misalnya sudah berulang-ulang salah lebih dari 5 kali, bagaimana? Nanti akunnya akan kita otomatis blokir. Karena kita takut terjadi di sana peretasan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Ya, jadi silakan pilih saja langsung mencari kata sandi ketika memang Bapak dan Ibu lupa kata sandi dari akunnya masing-masing. Nah, terkait dengan email dan ID ini, Bapak dan Ibu, ini saya tekankan lagi, jadi berbeda ya ID dan juga email. Jadi ID itu merujuk pada email yang pertama kali terdaftar, sementara email yang terdaftar setelah perubahan itu adalah email yang nantinya berfungsi untuk perubahan kata sandi. Itu Bapak Ibu ya. Jadi misalnya sebagai contoh, saya sebagai Asep Ruslan, namanya dari awal namanya Asep Ruslan. Nah, kemudian tiba-tiba saya berganti nama menjadi misalnya Respati misalnya. Nah, Bapak Ibu, ketika nanti Bapak dan Ibu mengirimkan paket ke saya, berarti Bapak Ibu akan mengirimkan paket ke alamat saya yang baru, nama saya sebagai Respati.
Tapi Bapak dan Ibu ketika disandang gelarnya, ketika Bapak dan Ibu yang lain sudah mengenal, tentu akan dikenal dengan nama yang awalnya, begitu ya. Jadi ID ini adalah alamat email pertama Bapak dan Ibu. Silakan masukkan alamat emailnya yang sebagai ID. Silakan berarti ID-nya yang kemarin terdaftar, saya punya halaman ID-nya seperti ini. Lalu kita punya kata sandinya, silakan dimasukkan. Nah, baik Bapak Ibu, ini adalah tampilan yang kemarin juga kita sudah coba eksplorasi, sudah kita kenal tampilannya tentu sama persis seperti ini yang kemarin kita sudah lihat gitu ya Bapak Ibu. Nah, sekarang Bapak Ibu kita akan lihat. Kita akan menilai tampilan ini ada apa saja gitu. Nanti akan saya coba jelaskan. Nah, ini adalah tampilan beranda utama dari aplikasi Teacher kita. Bapak Ibu, sekarang kita scroll ke bawah, kita scroll. Nah, ini ke bawah. Di sini, Bapak Ibu, kita punya tampilan yang berupa persentase berwarna hijau. Nah, tampilan ini adalah tampilan dari jumlah orang tua yang sudah menginstal. Nah, ini boleh nih, silakan Bapak Ibu. Boleh diinfokan di kolom chat. Punya Bapak Ibu sudah berapa persen nih tulisannya? Ya, sudah berapa persen? Karena ini menunjukkan jumlah orang tua yang sudah terdaftar. Jumlah orang tua yang sudah terdaftar. Terdaftarnya di mana? Terdaftar di aplikasi Teacher. Ya, jadi maksudnya tadi kita sudah daftarkan guru orang tuanya dari akun manajemen kita, lalu nanti orang tuanya ketika sudah menginstal iMschool, otomatis nanti akan terdaftar di sini, jumlahnya akan tertulis. Kebetulan ini jumlahnya 2 orang dari total ada 11 orang, berarti 9 yang belum menerima berita dari sekolah. Seperti itu Bapak dan Ibu ya, jadi kita punya datanya seperti ini. Kita Baik, nah punya Bapak Ibu boleh diinfokan di kolom chat. Punyanya sudah punya berapa persen nih Bapak Ibu ya. Kalau nah ini Bapak dan Ibu kita harapkan sudah mendapatkan total 100%. Karena itu berarti semua siswa punya Bapak dan Ibu sudah menggunakan aplikasi iMschool. Ya, jadi nanti informasinya bisa kita coba kirimkan juga siang hari ini. Bapak Ibu juga bisa berpartisipasi di Smart School Competition. Jadi nanti berhak mendapatkan hadiah senilai 10 juta rupiah untuk Bapak dan Ibu. Wah, ini bisa menjadi rezeki di awal semester ya, karena kita nanti bagikan di awal semester, tentu saja ini bulan Agustus ini. Nanti silahkan boleh deh di-update berapa persen punya Bapak dan Ibu, kirimkan di kolom komentar. Nanti kita coba bacakan untuk Bapak dan Ibu dari sekolah mana, totalnya sudah berapa persen. Nanti bisa jadi nih, yang lain bisa jadi malah, waduh punya saya belum ada nih. Ya Bapak dan Ibu ya, seperti itu. Wah, Ibu Murti ini masih 0% ternyata ya Bu ya. Boleh silahkan dihubungi dulu Bu orang tuanya supaya install iMschool, atau kalau datanya masih belum ada, Ibu Agustina juga sama. Kalau datanya masih belum ada, silakan hubungi administratornya Bapak Ibu supaya nanti administrator mengupload data siswa ya ke kelas Bapak dan Ibu. Ibu Tubina juga masih 0% ya dari 100%. Wah, ini masih ada ya, masih beberapa 0% untuk peserta ini. Jadi untuk Bapak dan Ibu silahkan boleh. Wah, Ibu Niti sudah lumayan ya, ada 6% dari 31 siswa. Bu Elis masih 0%. Wah, Bu Neti ini udah cukup lumayan nih Bu ya. Ibu Elis masih 0%, kemudian silakan Bapak dan Ibu yang lain boleh sampaikan. Nah, Bapak Ibu, di sini kita melihat 10% ya dari 20 siswa. Berarti baru ada 2 siswa kurang lebih ya yang menggunakan. Baik, tidak apa-apa, nanti boleh dihubungi lagi silakan untuk Bapak dan Ibu orang tuanya supaya menginstal aplikasi kita, namanya aplikasi iMschool. Nah, Bapak Ibu, di sini kita bisa melihat data siswanya ini adalah totalnya 18%. Berarti ada 2 orang siswa dari 11 orang tua siswa yang menerima aplikasi iMschool atau menginstal aplikasi iMschool. Nah, sekarang kita akan mengupdate data barangkali apabila orang tua sudah mengganti nomor handphonenya, sudah tidak update lagi, sudah berubah, bagaimana prosesnya? Nah, silakan Bapak dan Ibu akses ke menu manajemen di sini. Sebelah kanan pojok paling atas. Baik.
Bapak Amal, ini untuk guru mata pelajaran juga boleh sebetulnya Pak, boleh menggunakan menginformasikan karena nanti manfaatnya juga akan dirasakan oleh guru mata pelajaran ya. Ketika semua siswa sudah menggunakan, otomatis nanti semua siswa akan terfokus di aplikasi untuk proses pengajarannya. Jadi satu saja di aplikasi yang sama. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi kita fokus di satu aplikasi ini. Jadi silakan Bapak dan Ibu guru mata pelajaran juga boleh menginformasikan kepada masing-masing wali siswa ya. Oke, sudah dikirimkan juga Bapak untuk pertanyaannya ya terkait dengan halaman websitenya. Betul, jadi nanti secara otomatis informasi ini akan terupdate Bapak ya. Jadi misalnya kita lakukan penambahan data siswa di sini Pak. Ya misalnya Pak Amal nanti nah, jadi misalnya Pak Amal nanti akan tahu juga nih Pak, kalau misalnya Bapak masuk ke akunnya, Bapak juga akan melihat sebetulnya jumlah peserta yang sudah menginstal aplikasi kita. Ya, jumlah orang tua yang sudah menginstal aplikasinya. Nah, kalau Bapak dan Ibu kebingungan nih kira-kira dari total 18% ini, kan di sini baru tertulisnya 2 orang tua siswa menerima berita. Maksudnya adalah 2 orang siswa menggunakan aplikasi M-School. Nah, kira-kira 2 orang ini siapa sih sebetulnya? Nah, kita coba cek di sini Bapak Ibu. Di sini saya punya datanya adalah 1 sampai 12 siswa. Betul ya, 1 sampai 12 siswa. Nah, Bapak Ibu, silahkan diklik di sini adalah kita bisa melihat daftar nama yang tidak menerima notifikasi. Ya, silakan Bapak Ibu akses di sebelah kanan menunya di bawah barisan kedua. Betul. Nah, ini kita mau akses Ibu Tuginah ya. Kita akan lihat nih siapa saja guru yang maksud saya siapa saja orang tua yang sudah menginstal dan belum. Nah, Ibu Reni, kita akan mengedit Bu nanti ya, saya tunjukkan ya. Nah, kita akan lihat dulu daftar siapa saja orang tua yang sudah menginstal aplikasi M-School. Nah, silakan klik di sini daftar nama yang tidak menerima notifikasi. Kita klik nanti akan berupa file Oke, nah di sini kita akan menerima file Excel. Kita akan lihat di sini siapa saja orang tua yang belum menginstal aplikasi, Jadi Bapak Ibu di sini kita punya tampilannya ada 1 sampai 12. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di sini kita punya absennya 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 dan seterusnya. Nah, ini kenapa seperti ini Bapak Ibu? Kenapa ada beberapa angka yang hilang? Ayo. Nah, ini terjadi karena absen 1, Bapak Ibu ya, absen 1, kemudian absen 4, dan juga absen 10, itu ternyata orang tuanya sudah menggunakan aplikasi iAmSchool. Gitu ya. Jadi nama-nama yang tercantum pada tabel ini adalah nama-nama dari siswa atau orang tua siswa yang belum terdaftar. Nah, ini seperti ini datanya ya, yang belum terdaftar. Jadi silakan Bapak Ibu kita punya aksesnya di daftar nama yang tidak menerima notifikasi. Seperti itu. Jadi kita bisa langsung memperingati atau memberikan informasi misalnya kepada siswa, orang tua siswa dari siswa Herman misalnya. Silahkan mohon menginstal aplikasi iAmSchool atas nama orang tua dari siswa Risma, siswa Irfan, dan seterusnya. Itu kita bisa peringatkan satu persatu perorangan. Karena kita tahu daftar siapa saja yang belum menerima notifikasi tersebut. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu, terkait juga dengan pertanyaan ini tadi berhubungan ya dengan pertanyaan dari Ibu Reni ya. Betul Ibu Reni, nanti silakan Bu langsung konfirmasi dan di-download. Seperti yang saya tunjukkan di layar, Ibu pilihnya yang tanpa kata sandi. Nanti
Halo, suara saya apa terdengar jelas? Yang putus-putus ya suaranya Ibu ya. Mohon maaf tadi kayaknya terganggu jaringan. Kalau sekarang harusnya sudah lancar lagi ya. Saya tadi melihat beberapa Bapak dan Ibu nampak freeze, berarti saya yang bermasalah nih kalau seperti itu biasanya ya. Baik, sudah jelas ya, alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu, untuk selanjutnya setelah mengetahui daftar siapa saja orang tua yang belum menginstal aplikasi, nanti kita akan tahu ya sekarang siapa saja yang belum menginstal aplikasi. Nah, untuk sekarang Bapak dan Ibu, kita akan melakukan proses pilih yang tanpa kata sandi. Gimana Bapak Ibu? Apakah sudah terdengar jelas? Untuk Ibu Reni tadi kan prosesnya mencari kata untuk masukkan kata sandi ya, mengatur kata sandi untuk melihat datanya. Nah, silakan Bapak langsung pilih saja yang samping kanannya tanpa sandi. Cek, halo Bapak Ibu, apa suara saya cukup terdengar? Sekarang bagaimana? Cek, halo, semoga sudah bisa terdengar. Oh, masih kurang smooth ya, menggema ya. Baik, ini nampaknya ada kendala jaringan mungkin ya, saya rasa kebetulan. Oke, kalau sekarang ini saya harap Bapak Ibu masih bisa mendengar dan mengikuti meskipun kita terkendala beberapa kondisi begitu ya. Baik, kita lanjutkan. Mungkin Bapak Ibu ya, mohon diinfokan saja kalau informasinya tidak terdengar dengan jelas atau Bapak dan Ibu masih kebingungan kita ya. Nah, baik, untuk Bapak Ibu, saya contohkan Ibu Endah Sulistioningrum ya, mengisi data siswa bisa melalui Excel langsung ke aplikasi. Bisa Bu, nanti saya coba tunjukkan ya. Nah, ini kita akan lakukan proses penambahan data tersebut ya. Jadi kemarin saya salah masuk kelas, jadi kelasnya kosong, belum ada, mau balik kelas yang ada siswanya, tidak bisa terus kesalahan yang tidak diketahui. Nah baik, Bapak Ahid, ini jadi ketika Bapak Ibu merubah informasi kelas, itu biasanya nanti akan ada beberapa kondisi, misalnya harus di ACC atau di admit oleh adminnya. Boleh adminnya juga Pak Ahid ya. Nah, terkait dengan kondisinya terjadi kesalahan yang tidak diketahui, itu biasanya berkaitan dengan jaringan, kondisi jaringan atau terkait dengan sinyal internet di sana, itu biasanya suka terjadi seperti itu, seperti yang tadi saya coba tunjukkan ya, tadi terjadi kesalahan gitu ya. Nah, Bapak Ibu ini saya coba perlihatkan dulu untuk Bapak dan Ibu yang akan melakukan update data siswa atau memasukkan data siswa. Baik Ibu Enda, mohon diikuti ya Ibu ya. Nah, Bapak Ibu, untuk penambahan data siswa, kita bisa lakukan penambahan satu persatu melalui kolom tambah. Ya, melalui kolom tambah di sini. Silahkan kita klik tambah. Nah, di sini penambahan kita lakukan satu persatu. Jadi ini fungsinya adalah untuk menambahkan data siswa yang memang sebelumnya Bapak dan Ibu tidak miliki. Jadi misalnya ada siswa pindahan gitu Bapak Ibu ya. Jadi ada siswa yang baru masuk ke kelas. Nah, silakan lakukan penambahan di sini satu persatu lalu nanti isi setiap kolomnya secara lengkap. Gitu ya. Jadi ada kolom isiannya, nanti silakan tinggal langsung diisi saja. Kalau sudah selesai, klik simpan dan konfirmasi. Seperti itu.
Manajemen, siswa klik daftar nama yang tidak menerima notifikasi tanpa kata sandi muncul file dengan format Excel. Betul, Ibu Afina, itu tahapannya untuk mendapatkan data siswa yang belum mendaftar atau mendownload aplikasi iMschool. Nah, untuk sekarang ini saya coba bantu juga Ibu Endah dan juga Bapak Ibu yang lain. Barangkali memang siswanya belum diupdate oleh admin, oleh Bapak Ibu guru bisa lakukan sekarang ya, bisa dilakukan proses penambahannya. Silakan Bapak dan Ibu langsung akses di sini. Kita punya kolomnya, hanya memang kemarin ketika hari Senin kemarin kami tekankan untuk upload data siswa ini dilakukan oleh admin supaya serentak semua kelas dalam sekolah. Hanya memang kalau ternyata Bapak dan Ibu admin malah menyerahkan data siswanya kepada Bapak Ibu, misalnya contoh Ibu Endah mendapatkan data siswa atau sudah punya data siswa secara mandiri, boleh dikoordinasikan dulu kepada adminnya akan melakukan update supaya nanti update data kelas Ibu tidak ditambah oleh Bapak dan Ibu administrator. Takutnya nanti datanya malah menjadi bertumpuk, jadi dua kali. Nah, untuk sekarang saya akan contohkan bagaimana cara proses penambahan data siswa tersebut. Diklik di sini Bapak Ibu, kita punya kolomnya pendaftaran grup siswa. Pendaftaran grup siswa. Oke, silakan Bapak dan Ibu klik pendaftaran grup siswa. Lalu klik di sini konfirmasi. Nah, pada kolom konfirmasi ini, Bapak dan Ibu kami persilahkan untuk mengunduh format Excel, diklik. Lalu kita ikuti saja langsung klik di sini filenya. Baik, seperti ini Bapak dan Ibu, ini adalah datanya. Mohon maaf sebentar. Nah, seperti ini. Ini adalah kolomnya data yang bisa kita lakukan pengisiannya seperti ini ya, kolom isiannya. Nah, untuk Bapak dan Ibu yang bertindak sebagai guru mata pelajaran ya, biasanya guru itu lebih cenderung berdekatan dengan muridnya Bapak Ibu ya. Jadi sudah tahu biasanya nomornya yang paling update yang mana, yang paling aktif yang mana. Nah, untuk Bapak dan Ibu guru mata pelajaran, apabila ada kehendak apabila bermaksud untuk mengubah data siswa, mohon lakukan koordinasi bersama dengan wali kelas yang bersangkutan. Ya, karena setiap perubahan yang dilakukan di sana itu juga akan dialami perubahan pada semua akun yang terdaftar di kelas tersebut. Misalnya ini pertanyaan dari Ibu Tugina sebagai guru mata pelajaran PJOK. Nah, misalnya saya, Bapak dan Ibu, di akun saya terdaftar di beberapa kelas. Misalnya di sini kita lihat ada kelas bahasa, kelas 10.5 dan 10A. Nah, kalau saya merubah data di salah satu kelas, otomatis wali kelas yang bersangkutan atau semua guru yang mengajar di ketiga kelas tersebut akan juga mengalami perubahan tersebut. Jadi silahkan itu wewenangnya terdapat pada guru wali kelas. Jadi Bapak dan Ibu kalau ingin melakukan update atau perubahan data, mohon dikoordinasikan supaya diketahui bersama perubahannya. Begitu mungkin Bapak Ibu ya. Baik, nah ini terkait juga pertanyaan dari Ibu Puji mungkin ya. Sudah upload dari admin, tapi masih ada beberapa kelas yang belum muncul data siswanya. Nah, baik, untuk data kelas yang belum muncul, pastikan kelas ini, Bapak, Ibu, kelas kita ini kemarin saya tekankan, ini pastikan sama dengan yang dimiliki oleh admin. Ya, jadi nama kelas ini pastikan sama dengan data yang diupdate oleh admin. Misalnya admin menambahkannya kelasnya 11 bahasa, ya, kemudian Bapak dan Ibu di sana menulisnya kelas 11A misalnya. Nah, ini kan tidak tepat ya, berbeda. Jadi mohon disamakan, nanti datanya akan otomatis tersinkron atau terhubung. Nah, baik seperti itu Bapak dan Ibu ya. Jadi untuk data siswa ini dipastikan datanya sudah terhubung dengan kelasnya sama persis seperti ini. Nah, sekarang saya lanjutkan lagi untuk Bapak Ibu apabila ingin mengupdate data siswa, merubah data siswa khususnya untuk format Excel ya. Barangkali Bapak Ibu belum melakukan
dari adminnya belum menambahkan data siswa, nah Bapak Ibu silakan bisa lakukan penambahan data siswa di sini oleh gurunya langsung. Ya, jadi ini kan datanya sudah lebih update, Bapak Ibu juga sudah lebih tahu, atau Bapak Ibu diberikan wewenang oleh admin untuk mengupdate sendiri data kelasnya masing-masing, itu juga boleh. Baik, nah silakan Bapak Ibu di sini kita punya namanya kolomnya nomor absen, kemudian ada juga nama, ada kolom nomor induk dan seterusnya. Saya jelaskan satu persatu Bapak Ibu ya. Ini mungkin sekilas saja mengingat ini juga masuknya dalam job desk tugas admin. Nah, untuk Bapak dan Ibu seharusnya memang kami harapkan tidak melakukan tahapan ini gitu ya, mengingat Bapak dan Ibu juga melakukan aktivitas pembelajaran yang lain yang tentu kita akan akses dari menu yang lainnya. Nah, saya jelaskan satu persatu saja Bapak Ibu sekilas. Untuk nomor absen ini bisa diisi mengurut gitu ya, 1 sampai sekian sesuai dengan urutan siswa yang dimaksud. Nama Bapak dan Ibu, di sini kami tekankan kolom nama maksimal memuat 35 karakter. Memuat 35 karakter. Berarti Bapak dan Ibu kalau punya nama siswa yang lebih dari 35 karakter, itu mohon untuk disingkat saja salah satu katanya. Nah, jadi hanya memuat 35 karakter secara maksimal. Kemudian kolom nomor induk ini silakan Bapak dan Ibu isi sesuai dengan nomor induk siswa di sekolah. Gitu ya, mohon diabaikan perintah di atasnya. Bapak dan Ibu ini datanya mohon silakan diisi saja sesuai dengan kondisi di sekolah. Kalau dikosongkan nanti akan diisi dengan nomor yang sifatnya acak dari sistem ya. Jadi tidak bisa masuk gitu. Nah, kemudian Bapak dan Ibu kita punya nomor handphone siswa. Nomor handphone siswa ini boleh diisi, boleh dikosongkan, tidak apa-apa ya. Jadi ini sifatnya opsional, jadi aman kalaupun dikosongkan. Hubungan keluarga ini adalah status ayah, ibu, siswa, orang siswa gitu ya, atau wali siswa atau orang tua siswa. Jadi boleh diisinya bibi, paman gitu ya, atau mungkin kakek, nenek itu boleh. Kakak, adik boleh. Dan nomor handphone wali siswa ini sifatnya wajib Bapak dan Ibu. Jadi salah satu orang tua silakan masukkan nomornya di sini, nomor handphone wali siswa ini. Ya, jadi ini wajib, tidak boleh dikosongkan sama sekali. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi tidak boleh dikosongkan, harus terdaftar, ada diisi. Nah, setelah itu kolom isian sisanya ini adalah sifatnya opsional. Jadi kalau Bapak dan Ibu ingin menambahkan sama, ini wali siswa 2 juga sama statusnya seperti hubungan keluarga. Misalnya wali siswa 2-nya adalah di sini pamannya, di sini bibinya misalnya. Sudah, kita tinggal masukkan saja nomor yang kedua dan seterusnya. Kalau sudah Bapak Ibu silakan simpan dokumen yang sudah diedit. Lalu kita kembali ke halaman ini, kita klik berikutnya. Nanti ada tahapan di sebelah kiri di sini, step 1, 2, dan sampai 4. Lalu klik lagi berikutnya. Nah, di sini Bapak Ibu silakan masukkan file yang sebelumnya Bapak dan Ibu sudah isi. Yang tadi file Excel ya. Silakan langsung masukkan filenya. Pilih filenya, lalu nanti setelah dipilih file, Bapak dan Ibu silakan klik berikutnya. Nah, di sini otomatis nanti data yang Bapak dan Ibu unggah akan langsung masuk ke sini ya. Jadi otomatis nanti tahapannya akan masuk seperti ini. Datanya akan seperti itu. Jadi nanti data Excel tersebut yang kita miliki hanya sebetulnya memuat informasi terkait dengan nama, nomor induk, dan juga dengan nomor handphone orang tua. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi di sini juga kita punya datanya seperti ini, nama, kemudian ada nomor induk dan nomor handphone orang tua. Nah, nomor handphone siswa ini kenapa saya bilang boleh dikosongkan? Nah, ini contohnya. Dari 12 siswa yang terdaftar, kita cuma punya 4 nomor saja. 5 gitu. Nah, ini juga untuk nomor induk. Jadi ini kalau dikosongkan akan berisi seperti ini formulanya, tapi kalau diisi nanti akan sesuai dengan kolom isian yang Bapak dan Ibu buat. Untuk melakukan perubahan data di sini, barangkali namanya tadi tertulisnya salah. Nah, silakan Bapak Ibu boleh klik di sini detail. Ya, lalu nanti akan muncul kolom edit. Betul sekali Bapak Ibu Puji dari SDN Gedangan ya. Nah, Gedang Anak 03. Baik, silakan. Betul, kalau memang yang tidak ada hanya di kelas tertentu saja, berarti yang upload kelas itu saja. Nanti dikonfirmasi juga ke adminnya ya Bapak Ibu ya, barangkali memang
di admin tampilannya sudah mengupload atau belum terhubung saja akunnya. Nanti boleh dikonfirmasi dulu baru upload data siswa. Itu ya untuk pertanyaan dari Ibu Puji. Mohon maaf ini kalau saya menyebutnya Ibu atau Bapak ya, saya mungkin khawatirnya tidak bisa menganalisis dari nama ya, takutnya salah. Baik, nah seperti itu Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya ada kendala proses penambahan nama, misalnya tadi namanya salah, ya sudah kita rubah saja di sini dan juga informasinya kita rubah saja di sini. Ya lalu klik simpan, berhasil disimpan. Seperti itu Bapak Ibu untuk terkait dengan update data dan juga untuk merubah data siswa, memperbarui data siswa. Kalau Bapak dan Ibu ada yang ingin tanyakan terkait perubahan data ini, silakan boleh sampaikan di kolom chat. Kalau tidak, kita coba lanjutkan ke tahapan selanjutnya dengan pembahasan menu-menu di kelas survei dan juga kelas jarak jauh. Baik, nah Bapak Ibu, kemarin kita sudah melakukan prosesi di minggu yang lalu ya, untuk Bapak dan Ibu administrator. Baik, kita coba lihat di kolom pertanyaan. Di sana sudah ada, oke, Ibu Murtini ya, cara mengundang wali murid. Nah, cara mengundang wali murid, Bapak dan Ibu, silakan dari menu manajemen, kita punya tombolnya mengirimkan undangan melalui aplikasi. Undangan aplikasi nanti melalui SMS. Dari sini ya, jadi nanti dikirim saja nomornya yang mana, lalu klik pilih, dan nanti akan dikirimkan SMS ke nomor tersebut. Nah, jadi Bapak Ibu dimohon kalau misalnya sudah mengklik undangan aplikasi nanti akan mengirimkan SMS ke orang tua. Nah, ini terkait dengan update data siswa dari SDN Susukan 04 Bapak Matius Kurniawan. Betul Bapak, jadi memang kenapa kemarin kami tidak mencontohkan di pada Bapak dan Ibu, karena memang tahapan ini kita harapannya dilakukan di sisi operator. Ya, jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu operator belum melakukan prosesinya, silakan nanti boleh dihubungi ulang gitu ya, Bapak dan Ibu boleh dikonfirmasi ulang. Nah, saat ini saya mau coba tampilkan Bapak dan Ibu perbedaan apa sih sebenarnya pada tampilan menu yang dimiliki oleh administrator dan juga guru gitu ya. Nah, ini kita coba masuk ke menu administrator. Jadi kalau Bapak Ibu guru diminta untuk memasukkan email, nah untuk Bapak Ibu administrator nanti dimintanya memasukkan nama sekolah nih Bapak Ibu ya. Seperti ini. Nah, seperti ini. Tunggu, lalu di sini tinggal memasukkan kata sandinya saja. Lalu masuk. Betul, Ibu Eko ya, Ibu Eko Puji Lestari. Betul sekali ya Bu ya, kalau misalnya ada datanya belum ada di kelas tersebut, berarti nanti yang diupload di kelas tersebut saja. Ya, jadi tidak perlu keseluruhan. Nah, di sini Bapak dan Ibu, ini adalah tampilan yang dimiliki oleh administrator, sementara di sebelah kanan saya, ini adalah tampilan yang kita punya pada tampilan guru ya. Baik, di tampilan guru ini, Bapak Ibu, kita akan melihat ada beberapa menu yang mungkin kita nilai sama ya. Ada beberapa menu yang secara namanya ini sama. Nah, baik, kita coba saya jelaskan satu persatu. Jadi, dari menu administrator dan juga guru, kita punya 3 menu yang sama, Bapak dan Ibu. 3 menu yang sama. Nah, 3 menu itu ada menu survei. Kita lihat di dua-duanya ada survei, ini sisi guru dan ini admin yang berwarna lebih gelap warnanya. Untuk Bapak dan Ibu, menu survei ini ada di sisi admin maupun sisi guru. Seperti itu ya. Jadi silakan Bapak dan Ibu untuk menu survei kita akan melihat dari sisi admin dan juga sisi guru. Kemudian kita juga punya menu agenda yang juga sama dari kedua sisi. Kemudian kita juga punya menu jadwal yang sama juga dari kedua sisi.
Nah, kita coba lihat perbedaannya pada di mana. Kalau Bapak dan Ibu perhatikan seksama kemarin kita punya menu jadwal, ada tampilan jadwal dengan tulisan jadwal akademik dan jadwal kelas. Sementara di sini kita akan melihat tampilan jadwal dengan jadwal terpadu dan jadwal akademik. Perbedaannya sebenarnya mendasar. Jadi Bapak dan Ibu untuk jadwal akademik ini adalah jadwal yang dibuat oleh Bapak dan Ibu sebagai administrator. Sementara jadwal terpadu ini terkait dengan jadwal dari pemerintah yang mungkin saat ini belum banyak fitur yang bisa kita temukan dari jadwal terpadu. Nah, ini juga sama jadwal akademik, ada jadwal sekolah yang dibagikan oleh administrator. Misalnya kita lihat di sini ada peringatan tahun baru Hijriah yang dibuat oleh administrator. Nah, kita juga lihat di sini ada peringatan tahun baru Hijriah yang juga dilihat di menu guru. Jadi kedua-duanya sama persis dengan yang dibuat oleh admin maupun guru ya. Jadi jadwal akademik ini keduanya muncul. Nah, sementara jadwal kelas, ini ada jadwal kelas yang sifatnya khusus. Misalnya ini yang praktik renang tanggal 3, ini sifatnya khusus karena dibuat hanya di kelas tersebut. Berarti tidak muncul di admin. Itu Bapak Ibu. Jadi ini jadwal seperti itu perbedaannya. Kemudian kita lihat agenda. Agenda yang kemarin kita eksplorasi, itu kita punya 3 tipe agenda, 3 kategori. Sementara di sini kita hanya punya 1 kategori saja, tidak pakai kategori langsung tampilan agenda penulisan seperti ini. Nah, di antara ketiga menu tersebut yang sama, hanya 1 saja menu yang sifatnya persis sama identiknya. Ya, ini adalah menu survei Bapak Ibu. Oke, Bapak Abdullah dari S3. Sudah 8%. Baik, sudah 8% ya Bapak Ibu ya. Sejauh ini baru di SDN Sidomulyo 8% orang tua ya barangkali. Nah, silahkan boleh diinfokan sekarang kepada orang tuanya supaya menginstal aplikasi kita. Panduan kita sudah tersedia di YouTube ya untuk orang tua. Nanti kita coba bagikan linknya untuk Bapak dan Ibu dan kita mungkin coba lihat tonton ya, tonton dulu sebentar. Nah, Bapak Ibu, ini adalah tampilannya kita untuk menu survei. Kita coba buat kuesionernya. Nah, tentu ini tampilannya akan sama persis dengan yang kita kelola dari kedua sisi tersebut. Ya, dari sisi admin dan juga sisi guru itu sama tampilan pengisiannya seperti ini. Nah, sekarang kita akan coba bahas terkait dengan menu survei ini. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi kita punya menunya menu survei. Nah, menu survei ini sebetulnya apa? Menu survei ini adalah baik, Bapak Matius Kurniawan, jadwal dan agenda fungsinya apa hanya kita, apa mempunyai fungsi sebagai indikator untuk mengingatkan kita untuk mempermudah dalam KBM. Baik, untuk Bapak dan Ibu, dari kedua sisi, untuk fitur agenda dan juga fitur jadwal, itu berfungsi untuk membantu Bapak dan Ibu dalam proses KBM atau kegiatan belajar mengajar. Ya, jadi untuk jadwal ini misalnya Bapak dan Ibu punya jadwal ulangan tengah semester atau penilaian tengah semester. Nah, itu Bapak Ibu bisa buat jadwalnya di sini sehingga nanti orang tua itu akan mendapatkan informasi terkait dengan agenda tersebut ya. Kemarin kita sudah bahas. Nah, kemudian Bapak Ibu juga apabila punya tugas, misalnya tugasnya berupa bahan bacaan yang sifatnya formal supaya nanti bisa membaca berkas tersebut dari menu tugas. Ya, jadi dari menu tugas sehingga nanti Bapak dan Ibu dalam kegiatan belajar mengajar tinggal langsung saja berikan pertanyaannya, nanti orang tua sudah mendapatkan berkas bacaannya. Gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu secara sederhananya. Kemarin kita sudah bahas secara lebih mendalam. Pada siang hari ini kita lanjutkan ke menu survei Bapak dan Ibu ya, karena 2 menu ini kita kebetulan belum bahas. Nah, ini saya akan coba jelaskan ya. Untuk kuesioner ini, Bapak dan Ibu, kuesioner ini fungsi dapat. Jadi misalnya Bapak dan Ibu ada yang ingin ditanyakan kepada orang tua. Misalnya sebagai contoh, Bapak dan Ibu ingin meminta perizinan untuk perkemahan Sabtu Minggu. Ini tadi saya buat untuk tadi pagi ya. Nah, misalnya Bapak Ibu ingin meminta persetujuan orang tua untuk perkemahan Sabtu Minggu atau persami untuk anak-anak.
kita bisa buat dari menu survei. Makanya tadi di awal saya bilang mungkin ya, untuk Bapak dan Ibu, aplikasi kita tidak hanya berlaku pada sesi saat ini saja untuk pembelajaran daring. Lebih jauh, kita adalah peruntukannya untuk nanti ketika tatap muka. Ya, jadi Bapak Ibu bisa mulai bisa bergeser. Jadi dari yang semula kalau ada izin orang tua itu kita cetak, ya nanti di tanda tangan manual. Nah, ini menghindari hal tersebut, tidak perlu lagi mencetak, nanti Bapak dan Ibu bukan survei untuk minta tanda tangan di sini. Kita akan lihat, saya coba contohkan, Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, di sana kita sudah punya tampilan kolomnya seperti ini. Silakan Bapak dan Ibu lakukan pengisian judulnya. Nah, misalnya saya mau meminta judulnya itu adalah terkait dengan perizinan ya. Baik Bapak Ibu, jadi untuk survei ini betul sekali nih, kebetulan Ibu Tugina ya bertanya kepada saya. Jadi kalau misalnya ada kegiatan apapun, itu nggak perlu lagi Bapak Ibu buat surat pemberitahuan secara tertulis. Nanti kita bisa buat melalui kuesioner apabila mengisi pertanyaan-pertanyaan. Nah, kalau Bapak Ibu punya pemberitahuannya sifatnya surat, nah silakan gunakan fitur agenda. Kita sudah bisa maksimalkan di sana Ibu Tugina ya. Nah, kalau fitur survei kita, di sini fitur survei ini berfungsi untuk nanti Bapak dan Ibu, barangkali Bapak dan Ibu punya perizinan seperti yang saya tunjukkan di sini, adalah untuk perizinan karya wisata. Misalnya Bapak dan Ibu punya rencana untuk karya wisata bagi peserta didiknya, saya akan buatkan di sini. Saya coba masukkan deskripsi, jadi nanti setelah masukkan judul apa yang akan dibagikan, silakan Bapak dan Ibu masukkan deskripsinya. Rencana karya wisata siswa. Ya. Sebagai bahan masukan bagi pihak. Ini juga tidak hanya terbatas untuk aktivitas seperti ini saja, tapi nanti sudah bertemu dengan Bapak dan Ibu di sekolah-sekolah lain, itu ada juga cara kan itu sebenarnya di sini. Nanti siswa bisa kita nilai secara otomatis. Jadi kalau misalnya dengan aplikasi form, baik, Bapak Ibu, apa suara saya cukup terdengar di sana? Kebetulan kurang stabil ya. Baik, Bapak Ibu, saya izin untuk melanjutkan.
dulu, stabil lagi jaringannya. Nah, Bapak Ibu, ini fungsinya misalnya kita bisa manfaatkan untuk membuat ada yang akan dibagikan kepada anak-anak karena fitur pertanyaan kita juga memungkinkan untuk jawaban seperti pada kuis. Saya contohkan, ini kebetulan saya ingin membuatnya untuk perizinan karya wisata. Bapak dan Ibu, apa suaranya cukup terdengar di sana? Saya khawatir karena di sini kayak nampak. Baik, saya lanjutkan Bapak dan Ibu. Di sini tampilan layar saya masih di sisi survei seperti ini. Bapak Ibu, saya coba masukkan di sini partisipasi wajib. Jadi ini partisipasi wajib adalah fungsinya untuk nanti barangkali atau misalnya mengirimnya itu tidak bisa menolak ya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa menolak untuk tidak menjawab kuesioner. Baik ya, jadi Bapak di info juga Bapak Ibu ya, kalau dengan koneksi jaringan mungkin ya, saya khawatirnya. Baik Bapak Ibu, ini sekarang kita akan lakukan mulai pertama dengan partisipasi wajib karena saya ingin semua guru, semua orang tua mengisi, Bapak Ibu ya. Baik, nah ini silakan kita mulainya dengan partisipasi wajib. Kemudian selanjutnya Bapak dan Ibu kita ada opsi edit mengisi survei. Jadi ini maksudnya nanti kalau misalnya Bapak dan Ibu memungkinkan saya ingin buatnya putusan ya, jadi saya buatnya tidak diedit saja, pertanyaannya kita langsung buat. Nanti Bapak dan Ibu bisa mengirimkan lampiran gambar juga di sana dan juga bisa membuatnya menjadi pertanyaan wajib. Bapak Ibu setuju dengan rencana kegiatan karya wita? Kita buat pilihannya ada 5 kategori di sini Bapak Ibu. Beberapa kategori yang Bapak dan Ibu kehendaki. Kalau saya ingin menggunakan kategorinya pilihan ganda lebih dari satu jawaban, jadi kita hanya bisa memilih salah satu saja dari opsi yang dibuat. Misalnya kita buatnya ya dan tidak. Seperti itu, lalu kita buat lagi pertanyaannya yang baru.
Pertanyaan kedua, saya membuatnya dalam bentuk esai. Ya. Nah, ini kita bisa meminta pertanyaan ini untuk dari orang tua dengan bentuknya jawaban pendek, Bapak Ibu. Jadi kita minta jawaban pendek. Oke, kemudian lanjutkan, nanti jawabannya berupa jawaban esai. Inilah kenapa kami bilang beberapa sekolah memanfaatkan aplikasi kita ini untuk fitur soal, karena memang bisa memungkinkan untuk hal tersebut ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya kita lakukan pertanyaan terakhir mungkin ya. Baik, untuk presensi siswa, kelas jarak jauh ya Ibu ya untuk menghadiri kelas. Hanya memang kami tidak punya fitur untuk rekapitulasinya. Ya, jadi fiturnya nanti hanya bisa melihat atau belum dalam setiap kelas. Nanti saya coba perlihatkan Ibu ya. Nah, kalau untuk fitur presennya itu kita belum ada fiturnya Ibu ya. Belum adanya ya. Nah, sekarang kita minta persetujuannya untuk pertanyaan ini. Nah, seperti ini kita sampaikan. Lalu bagaimana cara ya. Kalau sudah selesai Bapak Ibu kita lihat ke bawah Baik, sepertinya Mas Asep kembali terkendala jaringan nih Bapak Ibu. baik. Kalau selamat siang Bapak Ibu sudah muncul lagi ya, mohon maaf. Baik, kita coba lanjutkan Bapak Ibu ya. Yang selanjutnya Bapak Ibu di sini kita punya kolom pengaturan lainnya. Jadi ini fungsi Ibu mengatur ya. Jadi mengatur Bapak dan Ibu barangkali nanti ditutupnya kapan nih untuk surveinya? Apakah akan ditutup pada hari ini, hari yang sama atau besok? Nah, saya tekankan saya buat untuk besok misalnya sebagai contoh ya. Lalu kita nanti lihat juga anonimitas atau nanti penjawabnya akan tertulis nama akan tertulis nanti nama atau nanti secara anonim. Oke ya, jadi ini jawab dengan nama asli. Kalau saya karena kita mau minta manfaat ya, jadi siapa yang memberikan izin dan yang tidak. Baik, nah ini pertanyaan dari Bapak Matius. Ini juga, oh bagus sekali pertanyaannya Bapak Ibu ya. Jadi ini terkait dengan pengembangan fitur untuk kelengkapan administrasi guru. Misalnya ada jurnal, RPP, daftar nilai, dan harian. Nah, ini Bapak Ibu, jadi dari aplikasi kami, ini boleh kami sampaikan saja. Jadi aplikasi kami ini pada dasarnya memang ingin membantu Bapak dan Ibu dalam manajemen ke sistem digital aplikasi. Nah, saat ini fitur kita mungkin masih terbatas di beberapa aspek, seperti tadi kelengkapan administrasi guru. Nah, keperluan tadi yang Bapak Matius sampaikan di sini itu juga bisa mewakili Bapak dan Ibu yang lainnya dan bisa akan kami sampaikan kepada pimpinan. Harapannya ketika pengguna kita sudah masif dan permintaan ini juga sudah sama tingginya, ya jadi berarti dari permintaannya tidak hanya dari Bapak Matius tapi juga ada banyak sekolah yang lain yang meminta kepada kami, bisa jadi ini ya, jadi kami meminta Bapak dan Ibu silahkan gunakan dulu aplikasi di sekolah, lakukan evaluasi pada aplikasi kita, misalnya kurangnya ini nih,
Misalnya, Mas, kita kalian butuh RPP deh buat melengkapi pembelajaran atau administrasi guru. Nah, kenapa tidak? Bisa jadi fitur itu akan hadir perlengkapan tahap pertama ini, terutama pada tahap sekarang kan memulai adaptasi, Bapak dan Ibu kita bisa mulai adaptasi dulu dengan fitur-fitur yang ada. Nah, kalau ternyata fitur itu bisa kita hadirkan, bisa kita timbulkan di sini, ya kenapa tidak? Jadi tidak menutup kemungkinan untuk pengembangan yang lebih jauh lagi. Begitu Bapak Matius ya. Terima kasih untuk masukannya, nanti kami sampaikan kepada pimpinan. Dan Ibu, di sini ketika kita sudah menyelesaikan proses pembuatan survei, nah, untuk Bapak dan Ibu silahkan bisa diklik saja di sini dengan untuk memilih penerima. Nah, bisa diklik siapa saja penerimanya di sini, mau orang tua atau siswa. Kebetulan ini kita mau kirimnya untuk orang tua ya. Silahkan kita klik orang tua. Baik, kalau begitu sekarang kita lanjutkan untuk Bapak dan Ibu. Di sini kita pilih siapa saja orang tuanya. Saya pilih semua orang tua, lalu kita klik pilih. Oke, nah di sini kita akan klik pengirimannya kapan. Nah, ini Bapak Ibu bisa mengirimkannya sekarang, atau kalau Bapak dan Ibu nanti ingin menjadwalkan, boleh dikirimkannya nanti. Jadi kita klik jadwal, lalu kita klik nanti tanggalnya kapan mau dikirimnya. Lalu kita klik kirim. Nah, sekarang kita akan melihat tampilan dari sisi Bapak dan Ibu orang tua sebagai pengguna aplikasi Unschool, dan kita akan coba isi surveinya seperti apa. Baik, nanti Bapak dan Ibu orang tua akan mendapatkan notifikasi pemberitahuan aplikasi seperti ini, Bapak Ibu. Nah, seperti ini Bapak Ibu, jadi kita punya notifikasinya, ada nama sekolahnya, dan juga ada survei perizinan karya. Ini persis sama dengan yang kita buat perizinan karya wisata. Lalu kita buka di sini di Unschool-nya, lalu kita isi surveinya. Nah, di sini kita bisa klik di sini ikuti, nanti Bapak dan Ibu akan bisa langsung mengikuti atau mengisi survei yang dibagikan oleh pihak sekolah. Ya, ini saya sebagai orang tua akan contohkan bagaimana mengisi surveinya. Jadi nanti kita bayangkan kalau misalnya survei ini bisa dimanfaatkan untuk membuat soal Bapak dan Ibu, jadi nanti siswa hanya perlu mengklik saja di sini dalam satu aplikasi. Pindah lagi ke browser dan lain sebagainya. Nah, seperti ini, Bapak Ibu saya coba ya, kemudian nanti lalu klik di sini ke bawah untuk membuat tanda tangan. Kita coba buat tanda tangannya. Seperti ini, lalu kita coba klik persetujuan untuk tanda tangannya. Kita klik di sini, lalu klik persetujuannya. Lalu kita klik kirim. Kirim. Dan tinggal kita konfirmasi. Seperti ini Bapak Ibu, kita sudah melakukan pengisian survei, jadi nanti sangat sederhana sekali orang tua mengisinya dari aplikasi kita tanpa perlu bingung-bingung lagi nanti pindah-pindah ke browser dan lain sebagainya. Tertutup, lalu kita lihat dari sisi guru untuk melihat survei atau respon yang tadi kita sudah isi ya. Kita lihat, nah ini sudah ada jawabannya, sudah terbagi dan otomatis memunculkan diagram Bapak Ibu ya. Satu orang yang sudah mengisi, satu orang belum merespon. Sekarang kebetulan baru ada 2 orang siswa di sini ya yang sudah menggunakan aplikasi. Seperti ini, dan ini jawabannya kita bisa lihat dalam bentuk PDF untuk satu persatu jawaban, atau bahkan Bapak Ibu kalau mau ngecek semua jawaban juga sudah boleh. Ya,
Jadi ini Bapak Ibu kalau misalnya nanti memerlukan persetujuan ini berupa berkas tertulis, ya sudah tidak perlu dicetak nanti. Jadi Bapak dan Ibu, orang tuanya nanti isi dulu dari Unschools, lalu nanti filenya yang sudah diisi oleh orang tua atau siswa, nanti kita bisa cetak. Jadi tetap ada format fisiknya, ya nanti tinggal unduh saja PDF semua respons. Ya, jadi nanti otomatis datanya adalah data yang sudah terisi. Jadi nanti orang tua tidak perlu lagi mengisi kertas yang dibagikan oleh pihak sekolah. Bentar, ini kita sedang memuat nampaknya ya. Masih memuat. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita bisa lihat dari file PDF atau nanti kalau Bapak Ibu ingin mendownload dalam berupa Excel, nanti kita bisa sediakan juga format jawabannya ya. Nanti kita bisa langsung download dan otomatis filenya bisa berupa Excel. Nah inilah kalau misalnya Bapak dan Ibu manfaatkan untuk fungsi soal. Jadi nanti soalnya kita pakai dari Excel. Nah, seperti ini Bapak dan Ibu, tanda tangannya sudah lengkap di tanda tangannya. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi Bapak dan Ibu bisa melihat respons atau jawabannya seperti ini sudah dalam bentuk tampilan Excel. Jadi tidak perlu khawatir lagi nantinya akan seperti apa, semua informasinya sudah bisa direkam secara jelas satu persatu di sini. Baik, itu untuk fitur survei Bapak dan Ibu. Barangkali ada pertanyaan, silakan boleh sampaikan di kolom di saya yang ingin ditanyakan atau masih kebingungan. Sekarang kita akan coba lihat dulu Bapak dan Ibu eksplorasi membuat kelas jarak jauh. Nah, ini mohon diabaikan Bapak dan Ibu tampilan kelas kita di sini yang sudah kita buat. Kebetulan ini adalah data-data yang tadi kita contohkan untuk Bapak dan Ibu. Harusnya Bapak dan Ibu di sana kelas jarak jauh ini masih kosong karena belum ada kelas. Ya, sekarang kita akan coba buat masuk Bapak dan Ibu ke menu buka kelas. Saya akan coba jelaskan masing-masing fitur dan tampilannya seperti apa. Ya, yang pertama Bapak Ibu kita buat nama kelas. Nah, nama kelas ini sebetulnya berkaitan dengan nama materinya yang akan dipelajari saat itu. Misalnya saya buatnya tema 1, subtema 6 misalnya. Seperti ini. Lalu kita buat deskripsinya di sini adalah terkait dengan misalnya standar kompetensi atau kompetensi dasar atau barangkali mungkin Bapak dan Ibu punya informasi apa yang ingin disampaikan, itu boleh. Gitu ya. Nah, seperti ini misalnya, ini boleh diisi saja. Nah, kemudian kita punya beberapa jenisnya, kategorinya Bapak Ibu ya. Yang pertama kita punya fokus pengerjaan tugas. Jadi fokus pengerjaan tugas ini barangkali Bapak Ibu punya tugas yang mana tugas ini harus dikirimkan jawabannya oleh anak-anak. Misalnya kita punya tugas seperti ini, kita kirim lampirannya, tugas, copy ke sini. Nah, ini kita akan load. Nah, nanti siswa itu akan bisa menjawab tugas yang dibagikan dari kolom komentar Bapak Ibu ya. Jadi, kenapa kita sarankan Bapak dan Ibu tetap menggunakan aplikasi kita di sini? Karena memang aplikasi kita memungkinkan Bapak dan Ibu supaya lebih sederhana pengimplementasian pembelajaran tatap muka gitu ya. Jadi ketika nanti tatap muka, bahkan ketika saat ini daring, kita bisa tetap maksimalkan fungsinya ya. Kenapa komentar? Karena komentar ini sifatnya lebih private Bapak Ibu. Selesai kita coba buka kelas dan kita lihat bagaimana kelasnya. Nah, kita lihat di sini Bapak dan Ibu di menu lain-lain kita akan masuk ke kelas online.
Di sini nanti siswa akan punya opsi untuk memasuki kelas atau sekolahnya yang mana. Nah, kita punya dua kelas, dua sekolah, karena kita ada dua siswa yang di sekolah yang berbeda. Kita klik masuk. Di sini. Baik, nah ini tampilannya seperti ini karena kelas yang dibuat Bapak dan Ibu itu belum bisa diakses oleh siswa. Nah, cara untuk mengaktifkannya sehingga siswa bisa mengakses informasi ini, Bapak dan Ibu bisa klik di sini dalam persiapan, diubah ke menu berlangsung. Baik, ada pertanyaan kepada saya dari Ibu Tugina untuk fungsi komentar. Nah, fungsi komentar itu Ibu, nanti siswa bisa mengirimkan informasi di sana tanpa dilihat oleh siswa lainnya. Ya, jadi kalau Bapak dan Ibu mengirimkan jawaban atau misalnya informasi dari kolom komentar kepada siswa tertentu, nanti hanya siswa itu saja yang bisa melihat. Ya, jadi tidak berlangsung bagi semua siswa, tidak berlaku bagi semua. Kita lihat Bapak Ibu tidak ada kelas, kita coba kembali dan kita Baik, Mas Asep sepertinya kembali terputus, Bapak Ibu. Mungkin bisa kita tunggu sebentar. sudah muncul. Kita klik menu kelas jarak jauh di dalam aplikasi Unschool-nya. Kita masuk ke kelasnya. Di sini kita coba lihat Bapak dan Ibu setelah sini ya, selesai. Begitu kita sudah aktifkan dalam mode berlangsung, berarti harusnya kelas ini sudah bisa muncul dalam aplikasi Unschool. Nah, ini misalnya tema 1, subtema 6, itu kita sudah muncul pada tampilan aplikasi Unschool. Mau ditunggu, nah seperti ini. Tema 1, subtema 6, kita sudah muncul. Kita klik belajar. Kita coba dari sisi guru adalah masuk kelas. Dan ini adalah tema 1 subtema 6, lalu ini adalah lampiran berkasnya yang bisa dilihat oleh siswa. Nah, untuk Bapak Ibu, dari sisi siswa kita coba lihat ada kolom komentar. Kita coba kirimkan di sini. Selamat siang Pak, berikut. Nah, siswa juga bisa mengirimkan berkas jawaban di sini. Hal ini sebagai contoh saja, saya kirimkan berupa foto tugasnya. Nah, sudah selesai, berarti kita tinggal tambah saja. Otomatis nanti berkas jawaban siswa itu akan tetap muncul di kolom ini. Bapak dan Ibu silakan bisa langsung cek jawaban siswa di kolom komentar dari siswa tersebut. Ya, nanti akan otomatis ada banyak siswa yang berkomentar di sana, dan nanti berarti ini bisa dijadikan sebagai portofolio mengumpulkan tugas-tugas yang siswa pernah kerjakan. Gitu Bapak Ibu. Jadi kita tidak perlu menghapusnya, karena nanti ketika pun kita download, nanti disimpan di dalam perangkat, itu hapus saja dari perangkatnya. Karena berkas ini tetap bisa kita download ulang nanti. Ya, nah itu yang pertama. Yang kedua, Bapak dan Ibu, kita buat lagi kelas lainnya di kelas jarak jauh. Ini adalah berupa konten audiovisual Bapak Ibu ya. Nah, konten audiovisualnya kita coba buat.
boleh kalau misalnya punya file video. Nah, ini kita coba contohkan. Kalau file video kita bisa siswa kita kirimkan di sini adalah matematika terkait dengan, misalnya saya inginnya matematika saya jadi matematika integral gitu ya. Nah, ini silahkan tonton video berikut lalu kerjakan di kolom komentar. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan konten video ini, silakan Bapak dan Ibu klik kategorinya konten audio visual, ya. Lalu pilih layanan mau memasukkan video pembelajaran yang sudah disimpan di sana di perangkat Bapak, kliknya video, lalu pilih filenya yang mana, Pak. Nah, kebetulan ini saya tidak punya videonya, tidak punya video sebagai sampel, jadi silakan Bapak boleh pilih saja file videonya yang mana. Nah, dari klik di sini video lalu pilih file. Nah, kalau Bapak dan Ibu ingin merujuk videonya dari YouTube, kita punya opsinya di sini. Klik video YouTube, lalu kita cari videonya dari YouTube. Mau dirujuknya yang mana. Gitu ya. Jadi kita langsung klik video YouTube-nya, lalu nanti kita cari URL-nya ya. Seperti ini, misalnya kita coba lihat videonya yang ini saja. Nah, kita lihat Bapak Ibu, ini kita di video YouTube, kita akan dimulai dengan iklan seperti ini. Jadi ini kayaknya untuk siswa juga seringkali menjadi distraksi tertentu ya, jadi mengganggu konsentrasi siswa. Nah, ini kita masukkan ke sini, otomatis URL-nya akan kita generate ulang, jadi berubah. Coba masukkan komentar dan juga obrolan, lalu kalau Bapak Ibu punya file, lampirkan saja filenya di sini, sudah lengkap, nanti akan dimuat penuh di sini, seperti ini. Lalu kita klik buka saja. Nanti juga video sama ya Pak Muhammad Munawar ya. Jadi nanti klik video saja dari filenya. Kita aktifkan dengan berlangsung. Nah, dari siswa kita coba lihat masih aktif. Video untuk kelas matematika integral kita sudah bisa masuk belajar. Silakan masuk belajar. Ada di dalamnya konten video dari YouTube, Bapak Ibu kita lihat. Nanti siswa akan menontonnya seperti apa. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi, untuk Bapak dan Ibu, setiap video YouTube yang kita rujuk ke aplikasi, nanti iklan yang muncul, seperti halnya tadi, ini di awal kita diawali dengan iklannya. Nah, untuk di aplikasi kita, iklan tersebut akan otomatis menghilang Bapak dan Ibu ya. Jadi kita akan tidak ada iklan, jadi nanti otomatis anak-anak kita belajarnya lebih terfokus langsung ke materi kita yang dirujuk. Ya, jadi itu juga satu keunggulannya. Terus juga dari aplikasi kita, Bapak dan Ibu, nah nanti bisa nontonnya sama seperti halnya kita nonton di YouTube seperti biasa. Ya. Terus nanti tidak perlu berpindah aplikasi kita di deskripsinya yang tadi kita buat. Nah, kemudian ini adalah lampiran berkasnya. Seperti ini, ada lampiran berkasnya untuk murid. Kita coba lihat juga dari sisi muridnya seperti apa tampilannya. Nah, ini. Nah, ini adalah judul. Nah, kolom obrolan ini sama persis nanti dengan kolom Zoom. Nanti kita coba lihat kolom obrolan saya tunjukkan. Klik di sini kolom obrolan, nanti kita bisa mengobrol di sini. Kita tuliskan, selamat siang Pak. Semoga semangat. Kita klik kirim, dan nanti akan muncul di sini seperti ini ya.
Baik, seperti itu Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu mengirimkan informasi, nanti akan otomatis muncul juga dari sisi keduanya. Jadi nanti berkomunikasi secara langsung gitu ya, seperti hanya obrolan kita di grup-grup. Jadi kalau ada diskusi bahan bersama murid, silakan lakukan diskusi di sini Bapak dan Ibu ya. Selamat siang, Hafiz dan semuanya. Semoga selalu sehat. Ini, oke. Nah kemudian kita lihat dari kan seperti ini ya. Oke, jadi ini kebetulan terkendala jaringan, jadi tadi tampaknya berulang-ulang ya. Ini menjadi double-double ini harusnya memang tampilnya akan sama seperti ini ya. Jadi satu persatu. Seperti itu. Nah, kemudian ini juga tadi yang ditanyakan ya Bapak dan Ibu, tadi ada pertanyaan dari siapa tadi? Mohon maaf saya lupa, untuk daftar hadir siswa atau presensi siswa. Nah, ini kita lihat kita bisa mengakses presensi siswa yang masuk ke kelas kita. Ya, jadi kita bisa melihat siapa saja yang sudah hadir dan sudah menikmati tampilan kita di kelas ini. Ya Bapak Ibu, nah ini untuk kolom komentar sama seperti yang tadi kita buat, kita contohkan di kolom sebelumnya, itu sama persis seperti itu. Nah ini kolom akses siswa adalah daftar siswa yang bergabung di dalam kelas kita. Ya, jadi kalau ada siswa yang belum bergabung, nanti tulisannya seperti ini. Sementara kalau ada siswanya sudah bergabung, tulisannya bergabung, berwarna biru. Baik Bapak Ibu, kurang lebih seperti itu untuk fitur yang kedua, yakni fitur kelas dengan video audiovisual, konten audiovisual. Nah, sekarang kita akan masuk ke konten terakhir, Bapak dan Ibu. Untuk kelas ini kita punya namanya tatap muka daring atau tatap maya gitu biasanya dibilangnya. Oke, saya buatnya tatap muka daring. Baik, nah di sini kita bisa lakukan pembuatan deskripsinya boleh apa saja, misalnya silakan bergabung dengan dalam berikut untuk membahas materi yang sebelumnya dibagikan. Seperti ini. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, dari sini silahkan kita pilih kontennya tetap muka daring. Ya, dari sini kita bisa langsung terhubung dengan Zoom. Nah, Bapak Ibu, Zoom ini akan merujuk pada akun Zoom punya Bapak dan Ibu. Ya, jadi akun Zoom-nya punya Bapak dan Ibu. Jadi nanti akan otomatis terkoneksi ke dalam akun pribadi Bapak dan Ibu. Jadi nanti tidak perlu khawatir ya terkait dengan Zoom kita ini apakah nanti menjadi akun asing dan lain sebagainya. Tidak, nanti terhubung ke akun Bapak dan Ibu. Jadi lisensi yang ada pada akun Bapak dan Ibu juga bisa tetap digunakan di sini. Yang kita bedakan, kenapa buatnya di sini supaya lebih sederhana. Jadi Bapak Ibu tidak perlu membuat seperti halnya di tampilan aplikasi Zoom ya. Biasanya kalau di Zoom kan kita buatnya seperti ini ya. Nah, ini kita tidak perlu, tapi kita langsung isinya dari sini saja. Nanti kalau ada file yang dirujuk boleh, kalau tidak kita langsung buka saja. Nah, nanti akan otomatis seperti ini, lalu kita buat saja berlangsung. Kita lihat dari sisinya. Ini Bapak Ibu nanti siswa akan masuk dari kelasnya seperti biasa, kita coba masuk dulu. Nah, siswa itu masuk dari sini. Ya, kita klik di sini tatap muka daring, kita klik belajar. Nah, tampilannya sama seperti kelas video Bapak dan Ibu, video audio visual. Yang berbeda adalah nanti Bapak dan Ibu sebagai host itu harus memulai kelasnya, harus memulai untuk masuk ke link Zoom-nya. Jadi Bapak dan Ibu nanti tidak perlu lagi membagikan link Zoom. Ya, karena kita sudah terhubung di sini. Ya Bapak Ibu, jadi kita sudah terhubung di sini. Nanti silakan diklik saja, nanti siswa bisa langsung join atau bergabung ke Zoom.
Nah, ini tidak bisa kita contohkan. Ini mohon maaf nanti karena kita sedang bertemu tatap maya juga di sini, jadi takutnya nanti bentrok ya Bapak Ibu ya. Baik. Oke. Nah, kalau di kita juga pasti kalau di sana kan dibukanya kapan. Nah, kalau di kita, Bapak dan Ibu juga sama sebetulnya. Kalau Bapak Ibu mau menjadwalkan untuk besok, ya sudah kita tinggal buat saja di sini jadwalnya untuk besok dan nanti tinggal diaktifkan saja kapan Bapak dan Ibu mau membukanya. Misalnya kita mau bikin buat besok jam 1, ya sudah berarti besok jam 12.50 kita tinggal berlangsung, nanti siswa bisa masuk langsung di jam 1. Begitu ya Pak ya. Jadi kita perbedaannya adalah pada pemulainya saja. Jadi sama saja sebetulnya penjadwalan, hanya tampilannya mungkin yang sedikit berbeda. Ya tidak seperti pada proses di Zoom begitu ya. Seperti itu Bapak dan Ibu, ini untuk kelasnya masing-masing seperti ini. Jadi nanti tampilannya dari handphone maupun nanti dari siswa menggunakannya bisa dengan laptop ya. Jadi Bapak dan Ibu nanti kalau misalnya mau zoom-nya dari handphone orang tua itu bisa. Tapi kalau ternyata orang tua ini punya perangkat komputer atau misalnya punya perangkat PC, itu boleh. Kita juga punya aksesnya untuk kelas jarak jauh ini di halaman school.imedu.co.id. Nah, pada halaman ini Bapak dan Ibu bisa langsung masuk ke kelas daringnya. Di sini hanya dengan melalui nomor handphone. Ya, nanti kita klik konfirmasi, lalu nanti kita akan dimintai untuk memasukkan nomor handphone. Nah, seperti ini Bapak dan Ibu, nanti kita klik saja kelasnya yang mana. Nah, seperti ini. Tatap muka daring. Nah, seperti ini. Jadi nanti orang tua bisa langsung masuk ke Zoom dengan tampilan seperti halnya pada Zoom biasa di laptop masing-masing. Ya, atau di komputernya masing-masing. Jadi tidak menutup kemungkinan untuk semua fitur-fitur ini berkas lampiran juga kita bisa langsung merujuk ke berkas yang ada. Nah, jadi Bapak dan Ibu sangat dimudahkan sekali dengan aplikasi kita, sangat sederhana sekali sehingga Bapak dan Ibu kita harapkan memaksimalkan fungsi-fungsi yang bisa ditemukan pada aplikasi kita. Nah, untuk perkenalan aplikasi kita, Bapak dan Ibu, kepada pihak orang tua, kami menyediakan halaman channel YouTube yang bisa diakses oleh orang tua di channel IM Edu Networks. Silakan diklik di sini, nanti tautannya juga akan dibantu dibagikan di kolom chat sana. Untuk Bapak dan Ibu, kami silakan membagikan tautan terkait dengan video penggunaan aplikasi, karena kita sudah sediakan panduannya untuk orang tua. Jadi nanti Bapak dan Ibu tidak perlu bingung lagi harus melaksanakan sosialisasi, pertemuan, kemudian training kepada orang tua, karena kita sebetulnya sudah menyediakan panduannya seperti ini Bapak Ibu. Nah, kita lihat ini panduan yang nanti akan digunakan orang tua untuk mengakses aplikasinya. Seperti ini. Ingin tahu berita atau kegiatan sekolah anak Anda? Ketik IM School Indonesia pada kotak pencarian. Arahkan setiap tahapan-tahapannya. Masuk ke aplikasi IM School. Terdapat 3 pintu masuk dengan nomor ponsel. Bapak Ibu. Anda akan mendapatkan SMS berikut 5 menit. Jadi ini adalah panduan yang kami sediakan untuk orang tua sehingga nanti orang tua tidak perlu lagi kebingungan dengan aplikasinya Bapak Ibu ya. Jadi kita sudah bisa dengan satu aplikasi ini saja ya. Jika Ibu tidak tinggal menonton saja, pun juga kalau Bapak dan Ibu kebingungan dengan fitur-fitur atau fungsi-fungsi yang tadi sudah saya contohkan. Nah, kita punya menu-menunya Bapak Ibu. Misalnya ini kelas jarak jauh. Halo, kami dari tim I menu kelas jarak jauh. Anda dapat mengeklik tulisan kelas jarak jauh yang tertera pada menu bar. Apabila Anda belum pernah membuka kelas apapun, halaman akan ditampilkan seperti ini. Klik tombol buka kelas untuk membuka kelas baru. Setelah itu, Anda akan dialihkan ke halaman pembuatan kelas jarak jauh. Pertama, Anda harus Nah, jadi begitu Bapak dan Ibu, nih kami hadirkan
semua bantuan-bantuan ini untuk Bapak dan Ibu pun juga kalau misalnya Bapak dan Ibu tertarik untuk mengikuti sesi training khusus, menyelenggarakan training khusus kepada Bapak Ibu guru di sekolahnya, kami menyediakan namanya school trainings. Nanti Bapak dan Ibu bisa mengajukan ke tim kita, nanti tim kita fasilitasi barangkali waktunya bertepatan, kita bisa menyelenggarakan pelatihan khusus ke sekolah Bapak dan Ibu. Ya, jadi nanti kita bisa jadwalkan. Nanti boleh dihubungi tim kami di layanan helpdesk kami melalui tautan yang nanti dikirimkan dan juga melalui saluran WhatsApp. Nanti kami akan merespon Bapak dan Ibu di jam kerja dari mulai pukul 8.30 sampai pukul 5 sore. Ya, jadi silakan dari mulai pukul 8.30 sampai pukul 5 sore di sana kami akan membantu menjawab pertanyaan Bapak dan Ibu di layanan helpdesk tersebut di saluran 0895 3064 1296. Itu Bapak Ibu ya. Dari saya kurang lebih seperti itu Bapak dan Ibu terkait dengan aplikasi ini. Barangkali ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin didiskusikan, kita bisa berdiskusi di kolom chat mungkin Bapak Ibu ya, kalau ada pertanyaan. Nah, dari saya mungkin dicukupkan sekian. Mohon maaf tadi sebelumnya sempat terkendala jaringan dan gangguan lainnya. Boleh silakan selanjutnya Mbak Atika kembali dipandu lagi. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu ya. Baik, terima kasih Mas Asep atas penjelasannya. Nah, tadi Bapak Ibu kita sudah bahas tentang fitur-fitur lanjutan ya Bapak Ibu yang ada di mTeacher. Tadi ada survei dan kelas jarak jauh. Mungkin Bapak Ibu yang masih ada pertanyaan masih bisa kami tunggu di kolom chat Bapak Ibu. Masih boleh kalau ada yang ingin ditanyakan. Nah, terkait e-sertifikat Bapak Ibu, nah itu bagi Bapak Ibu yang belum mengisi form feedback kemarin, nah itu diminta untuk mengisi form feedback ya Bapak Ibu ya. Nah di sana nanti Bapak Ibu akan diminta untuk memasukkan alamat email yang akan digunakan untuk mengirimkan e-sertifikat. Nah di form feedback itu juga Bapak Ibu bisa memberikan kritik dan sarannya nih terkait aplikasi kami. Nah kalau tadi Bapak Ibu ada saran-saran yang mendukung, nah itu bisa juga dimasukkan di feedback tersebut Bapak Ibu. Untuk Bapak Ibu yang kemarin sudah mengisi form feedback itu tidak perlu lagi mengisi. Jadi untuk Bapak Ibu yang belum mengisi kemarin itu dipersilakan untuk mengisi form feedback-nya. Seperti itu. Barangkali masih ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Baik, mungkin kalau tidak ada lagi pertanyaan, atau kalau misalnya Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan lagi, itu tadi seperti yang telah dijelaskan oleh Mas Asep, bisa di helpdesk kami ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu tidak usah sungkan-sungkan, tidak usah ragu-ragu untuk bertanya. Nah, karena kami sangat welcome sekali ya Bapak Ibu ya, dengan pertanyaan apapun yang ingin Bapak Ibu tanyakan kepada kami, dipersilahkan seperti itu. Betul sekali nih, kebetulan Mbak tadi ini Ibu Tugina masih direct message ke saya Ibu ya. Kebetulan ini katanya minta diulang infonya. Jadi tadi Mbak Atika menyampaikan informasi terkait dengan sertifikat. Jadi nanti di kolom feedback itu kami meminta Bapak dan Ibu mengirimkan data informasi di sana terkait dengan kontaknya. Nah kemudian kami juga di sana meminta masukan dari Bapak dan Ibu. Mohon diisi masukannya seobjektif mungkin. Jadi Iya, sepertinya Mas Asep terputus. 1296. Ya, Bapak Abdullah, bisa Pak ditambahkan di form feedback-nya kritik-kritik dan saran yang membangun untuk aplikasi kami, Bapak? Dipersilakan dimasukkan di form feedback ya, Bapak ya. Baik, masih kami tunggu nih Bapak Ibu. Barangkali ada yang ingin ditanyakan lagi sebelum kita berpisah nih Bapak Ibu.
Baik, kalau misalnya sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, mungkin sampai di sini dulu ya Bapak Ibu terkait dengan training pada siang hari ini. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah menyempatkan hadir bergabung bersama kami di sini, dan kami juga ingin meminta maaf kalau misalnya selama acara kegiatan training ini ada kesalahan atau yang tidak berkenan di hati Bapak dan Ibu semuanya. Nah, sebelum kita berpisah nih, boleh difoto lagi nih Bapak Ibu. Kita foto dulu ya Bapak Ibu ya. Mungkin yang kameranya belum, yang Mas dari tadi dimatikan nih, boleh dinyalakan sebentar nih supaya kita bisa lihat wajah-wajahnya Bapak Ibu semuanya yang hadir. Ya, kita foto ya Bapak Ibu ya. Yang masih pakai masker mungkin bisa dilepas dulu maskernya supaya terlihat nih senyum-senyumnya, semangat-semangatnya nih Bapak Ibu. Baik. Kita foto ya Bapak Ibu ya. Karena ada 8 halaman nih di saya, mungkin bisa ditahan dulu nih senyumnya supaya bisa terfoto semua ya Bapak Ibu ya. Kita mulai dari halaman pertama. Halaman pertama 1, 2, 3. Baik, kita lanjutkan ke halaman kedua Bapak Ibu. Selanjutnya halaman ketiga. Kita lanjutkan ke halaman 4. Ya, mungkin karena yang Bapak Ibu yang buka kamera itu hanya sampai halaman 4, kita sampai halaman 4 saja ya Bapak Ibu ya, untuk fotonya. Baik. Sekali lagi terima kasih banyak Bapak Ibu atas partisipasinya pada siang hari ini. Saya sebagai moderator undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya Bapak Ibu. Terima kasih.